Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang Nurrohman Wardana, mahasiswa semester 3, jurusan Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bertanya-tanya nih kepada masyarakat umum mengenai pengetahuan mereka tentang salah satu penyakit mental, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang biasa kita kenal dengan istilah ADHD. Yuk, simak wawancaranya. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya boleh nih Kak? Boleh banget. Oke, jadi sini aku mau nanya, Kakak pernah nggak sih dengar istilah ADHD? Kalau dengar istilah ADHD tuh pernah sih, soalnya kan penyakit mental lagi hype banget ya. Jadi kalau misalnya dengar sekilas tuh pernah. Oke, nah jadi aku mau nanya di sini, menurut Kakak ADHD itu apa sih dan gimana sih seseorang yang jika terkena ADHD itu menunjukkan perilakunya? Kalau ADHD tuh setahu aku ya gangguan mental yang gagal fokus gitu ya. Jadi tuh kalau nggak salah dia tuh impulsif, suka berbuat sesuatu tanpa memikirkan dampaknya. Itu aja yang aku tahu. Oke, terima kasih ya Kak jawabannya. Oke, sama-sama. Halo Bang. Halo. Oke, aku boleh nanya nggak nih Bang? Boleh. Oke, jadi aku mau nanya nih Bang, Abang pernah dengar istilah ADHD? Seingat aku sih pernah ya. Emang kenapa? Di mana tuh Bang dengarnya Bang? Di medsos. Jadi menurut Abang apa sih ADHD itu dan gimana perilaku seseorang ketika orang tersebut mengidap ADHD? Seingat aku ya di medsos tuh lasa-lasa gitu orangnya. Oh, jadi lasa gitu Bang? Iya. Oke, terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama. Nah, itu dia teman-teman tanggapan masyarakat umum mengenai ADHD. Nah, jadi sebenarnya apa sih ADHD itu dan apakah itu berbahaya? Dan apa tindakan yang perlu kita lakukan ketika kita atau orang terdekat kita mengalami gejala ADHD itu? Yuk, simak video ini. Kalian pernah nggak sih mengalami susah fokus, Nggak bisa diam di tempat terlalu lama, pelupa? bahkan menghentakkan kaki berulang kali. Hal-hal yang telah kami sebutkan merupakan beberapa gejala dari ADHD loh. Namun, jika kalian mengalami hal itu, belum tentu kalian mengidap ADHD. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak penjelasan video ini. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau yang sering kita kenal dengan ADHD, merupakan gangguan perkembangan saraf yang menyebabkan penderitanya itu mengalami kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Nah, gangguan ini dimulai dari masa kanak-kanak dan berlangsung hingga dewasa. Nah, ADHD dibagi jadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu inattentive type. Di tipe ini penderita mengalami kesulitan fokus. Tipe kedua yaitu impulsif hyperactive type. Di tipe ini penderita menunjukkan perilaku hiperaktif dan impulsif yang terjadi secara bersamaan. Tipe terakhir yaitu combined type. Tipe ini merupakan kombinasi antara ketiganya, yaitu kesulitan fokus, hiperaktif, dan impulsif. Penyandang ADHD sendiri biasanya memiliki 3 gejala utama, yaitu susah fokus, hyperaktif, dan impulsif. Untuk 3 gejala utama tersebut terdapat contoh nyatanya. Untuk contoh nyata, gejala susah fokus yaitu seperti sulit mempertahankan fokus pada saat mengerjakan tugas, kesulitan fokus memperhatikan pelajaran, dan kesulitan fokus terhadap percakapan. Lalu, untuk contoh nyata gejala hyperaktif dan impulsif, misalnya seperti mudah gelisah, sulit duduk diam dalam waktu yang lama, banyak bicara, mudah bosan, dan kesulitan dalam menunggu giliran atau mengantri. Namun, dari gejala yang disebutkan tadi, masih ada kriteria khusus yang harus dipenuhi sebelum individu didiagnosis ADHD. Nah, untuk itu diperlukan psikolog untuk memeriksakannya lebih lanjut. Karena tidak semua penyandang ADHD itu memiliki gejala yang sama. Contohnya, penyandang ADHD perempuan, mereka tidak sehiperaktif penyandang ADHD laki-laki. Hal itu membuat mereka sering tidak menyadari gejala yang ada, karena merasa gejalanya tidak cocok dengan penyandang ADHD. Pasti kalian bertanya-tanya apa sih yang menyebabkan seseorang mengidap ADHD? Sebenarnya penyebab ADHD itu sendiri belum diketahui secara pasti. Tapi ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Yang pertama, faktor biologis, yaitu genetik, ketidakseimbangan neurotransmitter, perbedaan struktur dan fungsi otak, dan penggunaan rokok pada saat hamil. Yang kedua, faktor psikologis dan sosial. Biasanya anak dengan ADHD kemungkinan besar berasal dari keluarga yang memiliki riwayat gangguan psikologis, sering berkonflik, menunjukkan perilaku kekerasan, dan penyalahgunaan zat. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa sih pengertian, gejala, serta penyebab dari ADHD tadi, ADHD ini dapat dikurangi dan juga dikontrol dengan 2 cara pengobatan. Oh iya teman-teman,
Pengobatan ini hanya dapat dilakukan atas saran dan juga perintah dari psikolog atau profesional ya. Yang pertama, penggunaan obat stimulan. Mengkonsumsi obat ini dapat mengurangi gejala hiperaktivitas pada penderita dan juga meningkatkan fokus pada saat berkegiatan. Obat ini juga tidak bisa didapatkan sembarangan ya, harus didapatkan dengan resep dokter. Yang kedua, ada terapi perilaku. Terapi ini dilakukan untuk mendorong penderita ADHD untuk mengendalikan gejala ADHD-nya. Kemudian terapi ini juga membutuhkan kerjasama antara keluarga dan juga terapis yang membantu penderita ADHD mengendalikan perkembangannya ke arah yang lebih baik. Dan juga terapi ini dapat dilakukan atas perintah dari psikolog atau profesional ya. Nah, gimana teman-teman? Udah kebayang kan apa dan bagaimana itu ADHD? Semoga informasi yang diberikan tadi dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ADHD ya. Terus semangat untuk para pejuang ADHD, karena ADHD bukanlah suatu hambatan, Melainkan suatu keistimewaan yang dapat menjadikanmu sebagai versi terbaik dirimu.